Ya, ini baru saja terjadi ya. Ini guguran yang lumayan gede ini ya. Namun secara visual tidak terlihat. Dan saat ini pukul 5 sore 17.35 ya, terjadi guguran yang lumayan gede ini. Ya, namun kita tidak bisa melihat visual karena puncak Merapi berkabut dan diselimuti awan tebal. Ini panjang tampaknya. Panjang ya Pak Suraji ya. Ya, Ini ya, tebal ini ya. masih 108. 1.800. 1800-an ya. Jarak luncur ya. Iya. Tapi nggak kelihatan barangnya. Namun kita tidak bisa melihat ya. Ini jarak luncurnya hampir 2 kilo ya, 1800 meter. Ya. Masih dominan ke arah barat. Dan ini visual ini tepat yang kita rekam pada tahun baru 2022 ya. Dari pos pengamatan Merapi di Kaliurang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, cukup panjang saudaraku. Ini kalau visual cerah kita akan bisa melihat guguran ya. Nah, ada batu-batu yang gelinding itu ya. Kalau malam hari tampak kelihatan pijar ya, atau kembang api alami ya. Masih ya. Ya, memang tahun baru ini ya, sejak tadi ya, jam 7-an ya Pak ya. 7 pagi sampai sore ini memang Merapi visualnya tertutup oleh kabut dan awan tebal ya Pak ya. Betul. Pagi kelihatan kalau yang Pagi ya, pagi sekali tadi sempat kelihatan. Ya, jam 5 sempat kelihatan. Setelah itu ya sudah tertutup lagi Pak. Masih Pak, ini Pak. Masih panjang ini ya. Ini sudah lebih dari 1 menit ya, lebih ya. Masih terjadi guguran ya, lanjutan tampaknya ini. Yang hari ini bertugas adalah Pak Suraji yang pernah punya pengalaman di Jawa Timur. Gunung Lamong Pak ya? Lemongan. Lemongan, itu yang dekat dengan Semeru ya Pak ya? Iya. Dan sekarang balik kampung nunggoni Mbah Merapi. Ya, cara lihat di CCTV ini ya seluruhnya tidak terlihat ya, hanya di bagian kaki aja. Itu pun pantauan dari Pangok Rejo ya, yang berada di Umbul Harjo Cangkringan. Yang terlihat hanya bagian bawah, yang lain tidak terlihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore ini bertepatan dengan tahun baru ya, tanggal 1 Januari 2022. Saya kembali ada di ruang pemantauan Merapi di PGM Kaliurang ya, pos pengamatan Gunung Merapi Kaliurang. Dan hari ini yang bertugas adalah Pak Sinten Pak? Suraji. Pak Suraji ya. Beliau juga pernah di Jawa Timur ya, di Gunung Lamong ya, dekat Semeru ya Pak ya? Iya. Nah, ini sudah sekarang tugas di Merapi ya. Kita akan tanya-tanya sejauh mana pantauannya ya selama tahun baru ini ya, aktivitasnya. Tampaknya tadi sempat ada yang namanya gempa vulkanik gitu ya, dan juga multiphase ya. Nah, sejauh mana nanti kita akan tanya sama beliau ya, terkait dengan perkembangan erupsi Merapi yang sudah berlangsung 1 tahun lebih. Ini peralatan seismik analog, dan juga ini adalah CCTV dari berbagai titik. Ya, tampaknya Merapi hanya terlihat di bagian bawah ya Pak ya. Di bagian bawah ini yang kelihatan hanya di pos mana ini? Panguk ya. Panguk nanti sempat kelihatan, namun hanya beberapa saat ketutup oleh awan ya. Nah, ini Pak Suraji lagi
eh, ngerekap data tampaknya ini. Gimana Pak Suraji, kabarnya Pak Suraji? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya Pak sehat ya. ya. Sehat ya Semua Pak ya. Tahun baru, harapan baru ya Pak ya. ya tahun baru semoga yang melihat YouTube-nya Pak. Iya, tambah ilmu ya. Iya. Pak Suraji Pak. Iya. Sejauh mana Pak hari ini pemantauannya? Kita saat ini pukul 5 lebih 18 WIB ya. 5 sore ya. Gimana Pak pemantauannya hingga hari ini? Untuk hari ini aktivitas untuk Merapi masih fluktuatif. Ya. Untuk kegempaan saat ini dari pukul 12 sampai 17.16 tercatat hembusan 1 kali, vulkanik dangkal 1 kali, Ya. multiphase atau hibrid itu juga 2 kali. 2 kali Pak ya. Iya, terus guguran masih Terus ya Pak ya. dominan masih tercatat di sini 19 kali guguran. Jarak Dengan luncur. jarak luncurnya untuk saat ini karena Gunung 03 kabut tidak bisa teramati untuk durasi 128 detik itu biasanya ya di kisaran 1.500 meter. 1,5 km ya. Iya, untuk arahnya masih dominan di Bebeng, Bebeng dan ya. Barat Daya. Bebeng dan Baradaya. Iya. Jadi intinya aktivitas masih tinggi Pak ya. Iya, Karena itu fluktuatif ya. Iya, iya. Dan juga ada gempa vulkanik ya. Iya, vulkanik dangkal 1 kali Mm-mm. dengan amplitude agak lumayan 65 Pak ya. Kalau Bentar, ya saya tadi tak nyatet. iya. Yang jelas ini artinya masih ada fase ekstruksi itu belum selesai ya Pak ya. Ya. Jadi keluarnya magma ke Untuk permukaan vulkanik ya. dangkal, amaknya amplitudo 65 mm dengan durasi 13,9 detik. Ya. Masuk. Ini perlu semua tetap harus waspada ya Pak ya. Iya, betul. Untuk status masih disiaga, Bapak. Masih siaga ya atau Iya. level 3 ya. Iya, level 3. Ya. Oke, terima kasih Pak Suraji. Mudah-mudahan tetap sehat Pak ya. Amin. Tahun baru, harapan baru, semoga Merapi tetap mandaliem ya. Amin. Amin ya. Ini ya teman-teman untuk pantauan CCTV juga tidak terlihat ya. Nah ini bisa kita lihat juga ya. Ini beberapa CCTV karena Merapi ini ya ada 5 pos yang melakukan pengamatan ya. 5 pos begitu hebatnya Merapi ini karena ini punya siklus dan sangat aktif termasuk salah satu gunung teraktif di dunia sehingga pengamatan berbagai titik ya baik CCTV satelit ya Pak ya. Betul. Ya dan juga peralatan baik digital maupun analog juga dipasang sehingga setiap perkembangan apa yang terjadi di Merapi ini akan terdeteksi ya. Nah nih seperti ini yang peralatan digital ya. Nah, kita kembali ke alat seismik ini. Yang ini Yang 65 tadi. ya ini ya ada rekaman vulkanik dangkal ya. Ini yang jelarit, ini yang blok ini ya, vulkanik dangkal. Jadi artinya aktivitas juga masih tinggi, semua juga harus waspada, terutama yang berada di kawasan rawan bencana, tetap harus mematuhi rekomendasi dari BPBTKG Yogyakarta terkait dengan ancaman ya, potensi bahaya dari erupsi Merapi. Ya, saya akan naik tower ini ya, yang ada di pos pengamatan Merapi Kaliurang untuk melihat ya seputar lereng Merapi ya. Ini lumayan ya, lumayan tinggi. Saya akan menaiki tangga ya. Lumayan tinggi ya, saya harus mendaki ini ya. Menaiki anak tangga ini ya. Ini tangga pertama sudah saya
lewati. Nah, berikutnya adalah masih ada 2 celondakan ini ya. Ya, akhirnya sampailah saya di menara ini ya, tower milik pos pengamatan Merapi di Kaliurang. Nah, seperti ini kondisi Merapi yang kita lihat dari pos pantau yang ada di PGM Kaliurang ya. Ya, ini sirene. Bila mana terjadi kondisi darurat, ini akan dibunyikan ya. Sirene ini sirene yang diengkol ya. Ini dulu pernah dibunyikan ya pada erupsi 2010 ya. Ya, terlihat hanya Bukit Pelawangan dan Turgo ya. Dan di sisi timur sementara puncaknya ini masih tertutup oleh kabut yang cukup tebal. Kabut dan awan yang tebal ya. Sehingga kita tidak bisa melihat kondisi puncak Merapi. Nah, ini Merapinya hanya terlihat di bagian bawah saja. Ini suasana objek wisata lereng Merapi yang kita lihat dari pos pantau, pos pengamatan Gunung Merapi yang ada di Kaliurang di sore hari, tepat pada tanggal 1 Januari atau tahun baru 2022. Saya berada di pos pemantauan Gunung Merapi di towernya. Nah, ini bisa kita lihat saat ini ya. Di sana hanya terlihat Bukit Turgo ya. Merapinya tidak terlihat ya. Karena hari ini diselimuti oleh awan dan kabut lumayan tebal ya. Dari data seismik tadi ya sudah dijelaskan oleh Pak Suraji ya. Petugas pos pengamatan Merapi yang ada di Kaliurang, aktivitas masih tinggi, masih terjadi guguran-guguran yang cukup lumayan banyak ya. Ya, semoga Merapi tetap mandaliem ya. Dan selamat tahun baru buat semuanya. Ya, semoga Indonesia menjadi lebih baik ya. Dan teman-teman tetap sehat walafiat, murah rezeki ya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Rahayu, 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 rahayu. Ya, kembali ada liukan ya. Ya, sore ini tahun baru ya, di sore hari Kaliurang cukup ramai ya. Nah, ini yang menjadi ikon baru ini ya, skuteran ya. Nah, nih skuter ini lagi viral ini ya di Kaliurang atau wisata lereng Merapi sisi selatan ya. Ya, pada main skuteran ya. Cukup banyak yang main skuter. Ini bisa disewa, cukup banyak yang menyewakan skuteran ini ya. Nah, seperti inilah kondisinya si tahun baru di sore hari ya. Tanggal 1 Januari 2022 ya.